Yang penting kan kami sedekahnya ikhlas, nggak perlu tahu-tahu orang katanya. Amit ya Bu. Sedekah itu jangan sekedar ikhlas jadi patokan. Tapi tengok pantes nggak pantesnya apa yang kita keluarkan untuk sedekah itu juga jadi ukuran, Pak. Orang sekarang kan yang penting ikhlas ya kan, Pak. Tak contohi. Angsa atau Ibu angsa? Angsa tahu. Endoknya angsa besar apa kecil? Besar. Orang angsanya besar, endoknya besar. Emprit tahu emprit? Endoknya kecil apa besar? Yo kecil, wong emprit yo kecil, Pak. Pantes nggak itu kira-kira, Pak? Pantes angsa ngendok saendok angsa besar pantes karena angsanya besar. Emprit ngendok saendok emprit ya pantes wong empritnya pun kecil. Coba bayangkan lu, ada angsa ngendok saendok emprit, pantes nggak kira-kira? Pasti angsa lain ngomong, angsa nggak ngadeg gue. Badanmu ae gede ndokmu saendok emprit, katanya kan gitu, Pak. Artinya wajar nggak itu kira-kira? Enggak. Tapi jangan pernah paksakan emprit suruh ngendok angsa. Cemana itu Pak ya? Emprit dipaksa kon ngendok sandok angsa. Waduh, siap ngendok Pak, empritnya musyawarah. Yuk, apa dek? Omongnya Riko wis ngendok, wis. Omongnya rindoknya gede mau, iya sandok angsa dek. Jadi piye? Waduh, jahitan piro mau Ibu? Jahitan piro? Dibilang aku nak ngene ampun lah deh, nggak gelem ngendok nelah kapok. Itu akibat apa? Memaksakan sesuatu yang nggak mungkin. Artinya gini, orang yang dikasih rezeki lebih sama Allah selayaknya bersedekah lebih besar dibanding orang yang dibeli rezeki nggak sebanyak dia. Jadi jangan anggar ikhlas, tapi pantes nggak pantes juga jadi penentu. Paham kira-kira ini Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min 'adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua saya yang saya ta'zimi, saya muliakan. Bapak Kepala Desa apa Pak? Sukamaju yang belum hadir, kita doakan bersama mudah-mudahan beliau sehat, diluaskan rezekinya, lain waktu bisa hadir ke masjid ini. Kemudian yang saya muliakan, saya hormati Bapak Ketua BKM Masjid Babus Salam yang luar biasa tadi sambutannya kan Pak, berapi-api Bu. Ibu kalau nampak tadi berasap mic itu waktu Pak BKM sambutan itu, menggeletar itu, pentas saja pun goyang mau itu. Kemudian yang saya hormati guru saya, sahabat saya, ketua saya, Fadilatul Syekh Sayyid Najib Syah, Ketua BKPRMI Kecamatan Sunggal.
Dulu waktu saya masih sekretaris umum BKPRMI Deli Serdang, kalau datang ke kecamatan-kecamatan memang ketua-ketua BKPRMI kecamatan itu pasti dampingi. Jadi rupanya saya udah pensiun, udah purnawirawan, nggak sekretaris BKPRMI Deli Serdang lagi, dan alhamdulillah ketua Sunggal masih mau datang dampingin saya kemari. Kemudian Pak Aris yang saya hormatin, yang luar biasa memviralkan bandit dan bandot. Saya pun heran kok yang dipilih bandit mbek bandot, coba. Kok kayak nggak ada yang lain ya kan Pak? Entah rondo sama duda gitu ya kan Pak? Kok bandit bandot? Mudah-mudahan Pak jadi amal jariah ya Pak ya. Semua orang yang nonton dapat ilmu dari tayangan YouTube FKSMM ini, ngalir pahalanya sama Pak Aris. Pahalanya ngalir, dolar hijau ngalir ya Pak ya, amin. Nah nanti kalau apa ditransfer Pak. Kemudian siapa lagi yang belum tak hormatin ini? Bapak-bapak Satgas ya Pak. Ini enaknya ceramah di Sunggal ini Bang, pasti ada pengawalnya. Kalau kita tengok di Jawa-Jawa itu kan yang ngawal banser ya kan Pak. Ini bapak-bapak Satgas. Berapa orang Pak? 6. Tapi kita nggak bagi 7 ini kan Pak. Aku tahu amplopnya bagi 7 pula kan, karena 77 naik ke pentas. Mic-nya pun GSM ini Bang. Geser sedikit muni ya kan Pak. Ini yang nggak hilang konsentrasi. Yang saya hormati juga abang petugas sound system lah. Karena petugas sound system ini Pak jasanya besar Bu. Kenapa besar? Sehebat apapun ustadznya, seenak apapun ceramah ustadznya, kalau sound systemnya nggak bagus, nggak akan bakal kedengeran itu sampai belakang. Betul nggak itu Bu? Berarti sound system petugasnya berjasa nggak di acara ini? Berjasa. Tapi setiap pembicara mana pernah ngormati petugas sound systemnya kan? Baru aku kan? Bukan cuma tak hormatin, kita doai bersama, mudah-mudahan beliau masuk surga bersama sound systemnya, amin. Mantep itu masuk surga sound systemnya kan paten. Tapi jangan di surga nanti buat keyboard bongkar pula lah kan. Kemudian adik-adik remaja masjid apa tadi? Babu Salam yang luar biasa. Tapi panitia remaja masjid yang paling banyak pahalanya siapa tadi Pak? Siapa? Haikal. Maghrib imamin DE mau Bu. Isya dia juga. Baca Al-Quran dia juga. Nyanyi dia juga. Pahalanya banyak kali Haikal ini ya kan. Doa pun Haikal nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua saya, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah. Yang sampai malam ini Allah masih memberikan kesehatan kepada kita, luas rezeki. Di saat orang lain tidak bisa ngaji, ibu-ibu bisa di sini. Di saat orang lain di luar sana nggak bisa kumpul-kumpul buat tablik akbar Muharram, tapi ibu-ibu jamaah masjid ini diperkenankan, diberikan kesempatan. Ini rezeki nggak dari Allah itu? Rezeki Pak. Banyak orang di luar sana 2 tahun tutup pengajiannya Bu. Setahun tutup nggak wirid Pak. Tapi di masjid ini tak tengok terus YouTube-nya. Malam Senin sebulan 2 kali, Ahad pagi sebulan 2 kali. Ustadznya mantep-mantep. Yang nekat cuma saya sendiri. Yang lain kan mantep-mantep. Ustadz Abdil, Ustadz Yasir. Cuma awak lah yang model nekat ini. Itu pun kok diundang Pak Aris, heran saya. Gara-gara bandit bandot mau lah kan. Jadi Bu Bapak, itu rezeki dari Allah nggak untuk kita? Rezeki. Maka syukurin. Kayak mana syukurinya? Ikhlas ibu bapak duduk di majelis ini, pulang kita semua nanti dihapusi dosanya sama Allah. Amin. Ada cerita ini, mau tak ceritain? Cerita ya Pak ya. Rungok Bu, dengerin. Ibu ada yang nggak ngerti bahasa Jawa? Ada juga. Kalau yang nggak ngerti bahasa Jawa, kok yang lain ketawa, ibu ketawa aja lah, berarti lucu itu. Namanya orang kampung. Jadi kalau keceplosan maklum ya. Nah, gini ceritanya Bu. Dulu ada orang Tenggen mabuk,
Pulang mabuk dia, hujan Bu. Kayak tadi lah kan hujan, cuma tadi nggak ada yang tenggen kayaknya. Pulang tenggen dia hujan, berteduh dia di satu tempat. Rupanya Bapak Ibu, tempat dia berteduh itu masjid Pak. Masjid. Dia duduk di teras masjid gini, pantatnya duduk di keramik, gitu ecek-eceknya, kakinya mijak tanah. Berteduh dia di masjid itu. Rupanya di masjid itu sedang ada pengajian. Di dalam masjid ada pengajian. Ustadz pun ceramah, ngajar. Ya, makin lama makin deras hujannya. Sampai sholat isya nggak reda-reda. Si pemabuk tadi terus berteduh di masjid itu, nggak ada niat ngaji Pak. Nggak ada niatin denger ceramah, tapi niatnya ngiup. Ngiup tahu ngiup ya? Ngiup itu kalau bahasa Inggrisnya apa ya Pak ya? Berteduh. Ngiup itu bahasa Jawa lah ya, artinya berteduh. Saya kalau kayak gini pakar bahasa Bu. Bahasa apa yang nggak tahu saya? Bahasa India tahu saya. Ibu tahu bahasa Indianya meninggal? Gak kan? Tak kasih tahu ini. Orang India itu bilang meninggal ajali. Iya, ajali. Loh, tinggal ngurungok kok protes. Ya kan, Pak? Udah denger kabar apa siapa meninggal? Oh, ajali. Mel gini-gini kepalanya itu. Ajali. Nah, gitu dia. Itu masih satu itu. Bahasa Indianya semalam, dulu kemarin. Apa coba? Abnekai. Nah, itu bahasa India itu. Kapan kau jumpa sama dia? Abnekai katanya. Itu bahasa India, abnekai. Apalagi ya, ada anak hilang. Seminggu gak jumpa-jumpa. Begitu jumpa nampak, apa bahasa Indianya coba? Lakai cai katanya. Lakai cai katanya gitu kan. Itu bahasa India itu. Itu pun kalau percaya Ibu. Lakai cai Pak. Baik. Jadi berteduh dia, ngiup dia. Sampai siap ngaji, hujan gak reda. Ustadz pun nutup doa. Nutup doa sama sholawat. Biasanya kan habis doa sholawat ya Pak ya. Allahumma sholli ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaih gitu kan. Siap doa Bu. Siap doa. Allah Subhanahu wa ta'ala nyuruh malaikat turun ke majelis itu Pak. Ke pengajian itu, ke masjid itu. Apa kata Allah? Wahai para malaikat, turun kau ke permukaan bumi itu, ke majelis itu, hapuskan semua dosa-dosa orang yang ada di majelis itu, kata. Turun malaikat Bu, ngapusi dosa-dosa orang yang ngaji. Turun. Ketua BK Premi hapus dosanya. Ketua BKM hapus, Pak Aris hapus. Bapak-bapak Satgas hapus ya kan Pak. Walaupun gordinga, dingu hapus Pak. Hapus. Cuma nggak dikasih minum pula, tegel kali panitia mau kasih minum lah. Ada Pak? Belum. Panitia siapin dulu minum bapak-bapak Satgasnya. Coba lah wis dingu nggak indo apa-apa kan. Bapak-bapak hapus dosanya. Yang jaga-jaga parkir hapus, ibu-ibu pun hapus. Udah siap dihapusin semua. Malaikat balik ngadep sama Allah. Ya Allah, udah kami hapusi semua dosa orang yang ada di majelis itu. Cuma ada satu orang ya Allah, dia tenggen datang ke masjid itu cuma ngiup, gak ada niat ngaji. Apa kata Allah? Balik kau ke majelis itu, hapuskan juga dosanya. Oh, gara-gara tukang tenggen Pak, balik malaikat cuma ngapusi dosa dia. Siap dihapusin? Udah Bu, bersila dia Pak, siap kan? Udah redanya hujan, apa hujannya reda? Pulang dia. Sampai tengah jalan tabrakan ninggal si pemabuk tadi. Ninggal Pak. Udah. Besok-besoknya ulama ustadz yang ngajar ngaji itu mimpi. Dalam mimpinya ustadz itu, ulama itu ketemu sama pemabuk yang tenggen tadi berada di dalam surga dengan menggunakan pakaian kebesaran surga. Akibat apa coba Pak? Duduk di majelis yang di dalamnya ada ngaji, ada ceramah. Nggak niatan dengarkan ngaji Pak. Nggak niatkan dengarkan ceramah.
tapi katut dihapusi dosanya. Tapi syaratnya satu, Pak. Belum pulang sebelum siap doa. Nah, ini kalau ibu ada yang mau pulang duluan sebelum doa, ya nggak termasuk, dihapusi lah. Penyakit jamaah kan gitu, Pak. Ustadznya belum siap ceramah, udah ada yang pulang duluan. Kan ada gitu kadang-kadang. Nah, ini kalau ada yang mau pulang. Nampakku gerak kita Al-Fatihah kan, Pak. Mudah-mudahan arwahnya diterima di sisi Allah. Ayo nekat coba. Doaku kadang-kadang mau makbul, Pak. Ya ibu kalaupun ngantuk tidur nggak apa-apa. Capek nyelonjor. Pegel kali ngeletak nggak apa-apa. Yang penting sampai siap doa, duduk di sini ikhlas, dosanya dihapusi sama Allah. Amin. Tapi ingat sampai siap doa. Walaupun cuma nguap gak apa-apa. Yang penting dosanya habis. Sabar nggak nunggunya ini kira-kira ini? Alah, paling males ya kan Pak, kalau belum siap ceramah ditinggal pulang. Karena saya biasanya kok ceramah di Sunggal ini kan pagi ya kan Pak. Ini kena jam malam pula itu. Baik Ibu Bapak, lanjut. Saya nggak lama-lama ini. Corona nggak boleh lama-lama. Prinsipnya ikan sepat, ikan gabus lah. Lebih cepat, lebih bagus. Ikan kakap, ikan mujair. Siap cakap langsung cair. Ikan mujair, ikan sembilang. Siap cair langsung. Iya. Terima kasih atas persetujuannya. Kereta pun balap. Baik, nggak ngerti wong eneng ngaji. Heran aku. Nggak enaknya kok ceramah pinggir jalan ini ya kan Pak. Wong itu pun nggak ngerti. Mantap kali Pak Satgasah, langsung dibuka iya kan Pak. Cuma ya teh putih tok ya Pak ya. Iya, ya memang teh putih sehat ya kan Pak. Tapi ket mau ngombe teh putih gelegean juga kan. Iya kan Pak. Iya. Teh putih ya sehat. Ket mau teh putih ya. Megap juga. Oh maklum. Anggar-anggar maklum, Mbak Ustadz pun ya pelit kok. Bapak Ibu orang-orang tua saya. Dah cerita dulu kita. Dah siap ya cerita motivasi untuk ngajinya ya. Niatin duduk di sini, Ibu iktikaf, Bapak-bapak niatin mau ngaji supaya pulang nanti hapus dosanya. Walaupun kita sambil santai-santai nggak apa-apa. Namanya ngaji. Nanti kalau tak bahas tentang rokok, Ibu pun bilang, Raini Ustadz koin rokok kan gawat nawa kan. Santai-santai aja. Baik. Ibu bapak orang-orang tua saya, di dalam Al-Quran menerangkan tentang bulan Muharram ini. Inna iddatas syuhuri indallahi isna asyara syahram fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda arba'atun minha arba'atun hurum. Dalam setahun itu ada 12 bulan. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan haram, arba'atun hurum. Dalam Quran nggak diterangi 4 bulan haram itu mana aja, Pak? Nggak ada keterangannya. Tapi bisa kita tengok dalam hadis. Banyak hadis menerangkan yang dimaksud arba'atun hurum itu 3 bulannya berturut-turut, 1 bulan berpisah. Yang mana berturut-turut itu? Zulqa'dah atau Zulqaidah itu Bang ya. Zulhijjah, Muharram. Dah, mana yang satu berpisah? Yang berpisah itu letaknya antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. Mana itu? Rajab. Nah, ini harus dilurusi dulu ini. Kadang-kadang menentukan yang 4 ini Pak banyak keliru. Jadi tak ulangi ya. 4 bulan haram, arba'atun hurum, yang dimaksud dalam Quran surah At-Taubah tadi ayat 36, 3 berturut-turut, 1 pisah. Mana yang turut-turut tadi? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Yang pisah 1, mana posisinya? Antara Jumadil Akhir dan Sya'ban, artinya Rajab. Nah sekarang kita berada pada bulan Muharram. Bulan Muharram ini bulan mulia Ibu Bapak. Maka jangan kotori kemuliaan Muharram
dengan pemahaman-pemahaman yang salah. Banyak orang kadang-kadang ngamit lah, apalagi orang kampung kami sana, kan orang Jawa Pak. Nah wis Muharram suro, ya kan Bang Najib kan, suro. Kok udah suro itu identik angker, keramat, panas. Jadi kalau udah bulan suro nggak boleh nikah. Kalau nanti nikah bulan suro cerai. Cerai kok salah ke bulan. Dasar orangnya nggak gadek kok malah bulannya kan. Ibu kalau nggak percaya, bapak kalau nggak percaya, pergi besok ke pengadilan agama, cek daftar cerai. Apa semua yang cerai itu nikahnya bulan suro? Wis sorah lah. Orang bulan Ramadan nikah cerai ada kok kan? Bulan Rajab nikah cerai ada kan Pak kan? Kan nggak mesti mentang-mentang nikah suro cerai. Cerai itu bukan tergantung bulannya, tapi tergantung manusianya. Ada artis Pak nikahnya di Mekah, pergi umroh. Mbak Tuan Koti dari sini, Mbak Saksi dari sini, Mbak Wali dari sini, nikahnya di depan Ka'bah Pak. 3 bulan cerai kok. Apa salahkan Ka'bahnya Pak? Enggak, memang dasar manusianya. Jadi jangan kotori kemuliaan kesucian Muharram itu dengan identik bulan angker. Keramat. Keramat itu kan bukan angker ya Pak ya. Keramat itu bahasa Arab itu karomah. Karomah itu artinya apa Pak? Mulia. Jadi bulan Muharram ini bulan mulia. Iya. Siapa beramal ibadah di bulan Muharram ini, Allah lipat gandakan pahalanya Pak. Kemuliaan Muharram itu. Dan ingat, siapa yang bermaksiat, siapa yang berbuat dosa di bulan Muharram ini, juga dosanya dilipat gandakan. Maka ibu bapak kalau mau pahalanya banyak beramal bulan Muharram nih, dilipat gandain pahalanya itu. Orang suruh beramal kok mana diangker-angkerkan ya kan. Kalau udah bulan Muharram nanti bulan turunnya bala. Mohon maaf ibu bapak, bala itu turun bukan karena bulannya, tapi karena manusianya. Ini tak kasih tahu cara nolak bala itu supaya ngaji Muharramnya dapat. Cara nolak bala itu satu, sedekah Pak. Sedekah itu nolak bala Pak. Ingat saya orang dulu, mbah-mbah kami dulu, malamnya mimpi buruk, pagi-paginya buat bubur merah putih, dibagi-bagiin ke tetangga itu Pak. Mohon maaf, orang tua dulu punya keyakinan sedekah itu mampu menolak bala. Dan ingat, sedekah itu nggak mesti duit Pak. Sedekah itu bisa dalam berbagai macam bentuk. Ya termasuk sedekah makanan. Kenapa mesti bubur merah putih tak rasa? Karena emang itu pula bahannya yang gampang Pak, murah. Di rumah setiap orang ada, tinggal masak beras sampai lodrok nggak ngena-ngena. Taruh gula merah jadi bubur Bang, modal nggak banyak. Yang mau sedekah bakso boleh ya boleh, cuma kan keter. Bangun pagi astagfirullah ke pajak Pak, beli daging, buat bakso, kesel. Makanya mending tadi itu tak rasa bubur merah putih. Tapi ya orang dulu yakin yang buat bala itu ketolak bukan buburnya Pak, tapi apanya? Sedekahnya. Maka ibu kalau mau barokah hidup, jauh bala, rajin-rajin sedekah. Terlebih di bulan Muharram ini. Sedekah apa? Anak yatim nanti dikasih asyura itu. Dilus rambutnya 10 Muharram. Sebanyak rambut yang anak yatim itu yang ibu elus, sebanyak itu pahala ibu dapat. Pak jangan dipilih anak yatimnya kan Pak, diseleksi. Buka pecimu itu katanya. Gundul nggak usah lah kau, nggak dapat pahala, aku ngelus-ngelus kau katanya. Janganlah, digas saja. Morak gundul nggak gundul, babat lah kan. Gitu. Sedekah. Sedekah mampu nolak bala Pak. Dan orang sekarang amit aja lah. Sedekah itu orang sekarang ini mele-mele Pak. Sedekah itu kadang-kadang orang sekarang ini minta izin maaf saya sama ibu bapak. Alasannya gini, nggak usah diajar-ajari sedekah lah kami Ustaz. Yang penting kan kami sedekahnya ikhlas, nggak perlu tahu-tahu orang katanya. Amit ya Bu. Sedekah itu jangan sekedar ikhlas jadi patokan,
Tapi tengok, pantes nggak pantesnya apa yang kita keluarkan untuk sedekah, itu juga jadi ukuran, Pak. Orang sekarang kan yang penting ikhlas ya kan, Pak. Tak contohi. Angsa atau ibu angsa? Angsa tahu. Endoknya angsa besar apa kecil? Besar. Orang angsanya besar, endoknya besar. Emprit tahu emprit? Endoknya kecil apa besar? Yo kecil, wong emprit yo kecil, Pak. Pantes nggak itu kira-kira, Pak? Pantes angsa ngendok saendok angsa besar pantes karena angsanya besar. Emprit ngendok saendok emprit ya pantes wong empritnya pun kecil. Coba bayangkan lu, ada angsa ngendok saendok emprit, pantes nggak kira-kira? Pasti angsa lain ngomong, angsa nggak ngadeg gue. Badanmu ae gede ndokmu saendok emprit, katanya kan gitu, Pak. Artinya wajar nggak itu kira-kira? Enggak. Tapi jangan pernah paksakan emprit suruh ngendok angsa. Cemana itu, Pak ya? Emprit dipaksa kon ngendok sandok angsa. Waduh. Siap ngendok, Pak, empritnya musyawarah. Yuk, apa dek? Omongi Riko wis ngendok. Wis. Omongi rindoke gede mau. Iya, sandok angsa dek. Jadi piye? Waduh, jahitan piro mau ibu? Jahitan piro? Dibilang aku nak ngene ampun lah deh, nggak gelem ngendok nelah kapok. Itu akibat apa? Memaksakan sesuatu yang nggak mungkin. Artinya gini, orang yang dikasih rezeki lebih sama Allah selayaknya bersedekah lebih besar dibanding orang yang dibeli rezeki nggak sebanyak dia. Jadi jangan anggar ikhlas, tapi pantes nggak pantes juga jadi penentu. Paham kira-kira ini, Bu? Di sini kira-kira Pak Aris kalau kotak impak lebih banyak angsa apa emprit, Pak? Emprit. Aku kembut emprit iki kembut lah. Loh, sempet emprit patungan nggih acara, Pak. Ngundang awak ado pula saka Galang. Apa enggak amplop emprit ya kan, Pak? Aduh, hancur. Wis ngono enggak usah suwi-suwi lah emprit-emprit kabeh kok, Pak. Pak. Aduh, jadi para emprit sekalian yang Wah, langsung teko emprit rumah. Awak nanya, sini ada emprit apa angsa emprit? Kan ibunya ngomong emprit sendiri, mana tahu awak. Ibu ingat Bapak, sedekah kita hari ini bala ketolak. Dan cahaya hidup kita nanti di akhirat sesuai dengan apa yang kita sedekahkan itu. Makin banyak kita sedekah, bala jauh dari kita, hidup kita di akhirat, cahaya itu terang. Cepek misalnya kok ada kotak impak lewat. Ya terangnya kayak lampu hanok gitulah. Cepek kok. Tapi kalau limpul tak rasa ya senter lah, Bang. Senter. Agak kecil. Kalau 20 apa, Pak? Lampu teplo, Pak, lampu teplo. Masih ada semprongnya ya kan, Pak? Kena angin nggak goyang. 10.000 lilin lah, Pak, nggak ada yang teplo kan? Nggak ada semprongnya dia. Kalau goceng tak rasa korek api, Pak. Korek api. 2.000 puntung rokok. Oh, 2.000 puntung rokok, Pak. Kalau 1.000 kayaknya kunang-kunang, ketap-ketip. Nah, jadi ibu-ibu semalam mau buat Muharram ini, kalau ngasih cepek di surga nanti kayak Hanok. Nah, kalau limpul ya senter. Yang emprit-emprit mau ya kunang-kunang mau lah paling. Ketap-ketip. Ya patut guru aku rupane emprit. Aduh. Amin ya Bu, jangan marah. Karena tadi kata Pak BKM jangan serius-serius sekali ya kan, Pak. Men nggak suntuk, sing ngrungokke nggak suntuk, sing ngomong suntuk kali ya kan. Hei ibu bapak, sedekah menolak bala. Jadi ketika ada orang meyakini suro ini bulan turunnya bala, salah satu cara tolak bala yang paling tepat adalah dengan bersedekah. Orang sekarang sedekah itu ya banyak yang keliru kok. Amit ya Bu, ya mohon maaf saya ini. Ada orang pesta sama orang ninggal, mana kira-kira yang lebih susah? Yang pesta apa yang ninggal? Yang ninggal ya kan, Pak? Ada orang pesta sama orang ninggal, mana yang butuh bantuan? Yang ninggal.
Tapi kenyataannya Pak, mohon maaf, ada orang pesta, ada orang meninggal, mana yang lebih banyak kita kasih sumbangan? Yang pesta. Makanya besok kalau mau meninggal dikunjung biar rame orang datang. Bu, ya kan Pak? Heran Pak. Padahal mohon maaf pesta itu ya Allah ya Robi, persiapannya matang itu kan. Uangnya pun banyak kok. Lamaran aja antarannya 30 juta ya kan Pak. Minjem bank 20 juta limpul modalnya. Pesta hujan deres nggak ada yang datang, nangis ketek yang pesta terakhir kan. Tumpul lah Pak, nggak ada yang sing teko ya kan Pak. Wah, 2 bulan sebelumnya manjeri tenda, manjeri keyboard, manjeri pelaminan, mantep persiapannya kok. Minggu pesta Kamis udah siap semua itu Pak. Ditanya, "Lho yuk, kok masangi tenda ki apa?" "Ani arak nikah mbek wong ndi wong mencirim ngono." "Lho kapan?" "Minggu." "Teko ya." "Oh, Minggu pesta, Kamis masangi tenda." Coba ada nggak Ibu tengok tetangga Ibu masang tenda STM? Ibu tanya, "Lho yuk kok masang tenda STM ki apa?" "Lho tapi kakangmu wis watuk-watuk iku. Insyaallah Minggu ninggal kayak." "Teko ya," kan nggak mungkin itu. Jadi sedekah itu mampu menolak bala. Kalau Muharram ini dianggap orang kebanyakan bulan turunnya bala, satu cara menolaknya banyak-banyak sedekah. Sepakat kita nih Bu? Pulang nanti beli celengan. Beli celengan tulis sedekah subuh. Asal siap sholat subuh, cemplungkan duit seberapa Ibu mau. Niatin, ini sedekah subuh Ibu. Kenapa mesti subuh? Karena malaikat Allah utus di waktu subuh untuk mendoakan apa yang kita hajatkan. Qabul doa kita insya Allah itu. Sedekah subuh Pak. Udah siap dikumpul, udah banyak penuh, buka. Sumbangkan ke masjid. Itu sedekah subuh kita. Itu yang buat bala ketolak itu Pak. Paham ya Bu ya? Bu, paham nggak kira-kira ini? Ini kalau udah ada orang meninggal nanti ya Allah, mengeluarkan duitnya lama itu Pak. Pikir awak cepet. Rupanya gambar Kapten Patimura Mbak Klewang itu Pak, apa? Dimasukkan ke dalam apa itu Pak? Dalam baskom. Supaya nggak ditengok orang kan, ditimbun beras sama dia. Di duduk ngobrol-ngobrol minum aqua 5, 1 gopek itu. 5 2.000 gopek Pak. Nyumbang gor 1.000 apa nggak mait mau tumpur 1.000 gopek kan? Heran awak. Mun tak jiah aja pun kok golek untung. Bu paham ya? Mau bala ketolak di bulan Muharram ini banyak sedekah. Karena sedekah itu mampu menolak bala. Satu amalannya. Yang kedua Pak. Ini agak panjang ceritanya ini. Yang kedua. Allah memberikan solusi dari setiap permasalahan hidup, termasuk andai ada bala turun ke dunia ini pun, dengan solusi ini, insya Allah Allah jauhkan kita dari bala. Mau tak kasih ceritanya ini? Sik ngrungokke enggak? Enggak balik kita, enggak. Minumlah dulu Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Kroso kok eneng kopi-kopi ini juga kroso Pak. Emang ketoki putih, mak krosone eneng Pak Aris. Eneng. Aduh ya Allah. Pak diombe Pak. Jaisin Pak. Rasa kopi Pak. Saya minuman itu yang paling nggak seneng toh Ibu apa? Kopi susu saya nggak seneng Bang Najib. Kenapa Pak? Bukan karena nggak eneng, emang nggak seneng saya. Karena tak anggap kopi susu itu minuman paling nggak jelas. Kok nggak jelas Pak? Kopinya buat payah tidur, susunya bawaan mau tidur. Jadi kalau minum kopi susu kriep-kriep gitu Bang, mau tidur baru minum kopi, mau melek baru minum susu. Aduh lah untung kok teh putih aman lah. Paling ngoyang-ngoyo aja gitu kan. Pak Aris, aduh. Ya kan Pak? Kalau ini yang ngoyang-ngoyo beser nyang-nyangen. Aduh ya Allah. Tadi pada niatnya mau serius saja, tapi kok udah naik ke pentas lupa. Aduh, hancur kita. Karena ada guru di bawah. Baik Ibu Bapak, lanjut ya. Ceritanya gini Pak. Dulu
ada mufti dari Damaskus, namanya Syekh Muhammad Adnan Al-Afyuni namanya. Tak ulangi, Syekh Muhammad Adnan Al-Afyuni. Kalau disunggalkan Syekh Sayyid Nazib Syah. Di sana mufti Damaskus itu. Syekh Muhammad Adnan Al-Afyuni. Beliau menceritakan, agak panjang ceritanya, rungok ke ya. Nah, enggak rungok ke, awas. Jadi Syekh ini cerita, di masa itu ada seseorang laki-laki yang bernama Abu Adib. Siapa jenenge mau, Bu? Lali lah. Siapa, Bu? Abu Adib. Abu Adib. Abu Adib ini berangkat dari kampungnya, negeri Syam, ke Madinah bersama istri dan anak-anaknya, keluarganya. Sampai di Madinah mau ziarah, Pak, ke makam Nabi. Mau ziarah ke makam Nabi. Begitu sampai di Madinah, tasnya Abu Adib dan keluarga tadi hilang, Bang. Hilang. Padahal di dalam tas itu dalamnya duit, Bu. Bekal untuk mereka tinggal di Madinah. Hilang sak duit-duitnya. Bayangin Bapak Ibu lah, tinggal di negeri orang, jauh dari kampung halaman, nggak punya duit apa-apa, Pak, hilang. Babar plus nggak ada apa-apa. Bingung lah, ya galau ya kan, Pak. Orang hilang kok galau. Tapi kegalauannya itu nggak jauh, nggak lepas dari Allah. Bingung dia, berangkat masuk dalam masjid, Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi itu ada raudhah. Bapak yang udah pergi haji, pergi umroh, ada raudhah. Orang rela berdesak-desakan, sumpel-sumpelan, berjam-jam ngantri supaya dapat kesempatan ibadah di raudhah itu. Karena salah satu tempat di dunia ini yang qabul doa di raudhah itu. Di mana raudhah itu? Adanya dalam masjid. Kalau ini mihrabnya, mimbarnya Nabi, ini ecek-ecek mimbar Nabi dalam masjid. Di sebelah kanan sana itu kuburan Nabi. Kuburan Nabi itu dulu rumahnya Nabi itu. Udah? Antara kuburan Nabi sampai mihrabnya Nabi, itulah namanya raudhah. Disitulah yang dikejar oleh jamaah haji dan umroh untuk bisa ibadah dan berdoa di situ. Abu Adib yang galau tadi, Pak, kehilangan duit, berangkat masuk ke masjid, ke raudhah. Sampai di raudhah, sholat sunat 2 rakaat, bermunajat sama Allah. Karena yakin doanya pasti kabul di tempat yang mulia itu. Siap doa, minta diberikan jalan keluar dari persoalan hidupnya, Pak. Sholawat dia, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Udah ketiduran, Pak, ketiduran, Pak Abu Adib. Bapak kan nggak Abu Adib kan? Nggak. Soalnya saya sing kriip-kriip gitu ya. Jadi ketiduran, Pak. Sambil salat tidur. Dalam mimpinya Abu Adib di raudhah jumpa sama Rasul. Bayangin Bapak Ibu, jumpa sama Rasul. Pasti ada yang mikir, alah mana mungkin Rasul itu nanti jin yang nyerupa-nyerupai Rasul. Jawabannya enggak, Pak. Karena ada hadis Rasulullah bersabda gini, man ro'ani faqat ro'ani. Gitu ya, Bang ya. Saya segen sama guru saya ini. Beliau ini alumni Darul Arafah, 7 tahun di Darul Arafah. Segenau kok cerita-cerita bocor-bocor ayat, bocor hadis, jiper, wong jenggot aku kalah kok men, kan. Jadi man ro'ani faqat ro'ani. Barang siapa melihatku, kata Nabi, maka sesungguhnya dia melihatku. Man ro'ani fil manam faqat ro'ani. Barang siapa yang mimpi bertemu, berjumpa denganku, maka sesungguhnya itu aku. Karena sesungguhnya karena sesungguhnya syaitan itu tidak mampu menyerupai Rasulullah. Jadi yang mimpi itu betul Rasul. Dalam mimpinya, sik ngrungokke, Bu. Bu, sik dengeri enggak? Ya. Kok tenger-tenger gitu kayaknya. Oh ngantuk, wis turu, enggak apa-apa.
Kene ombo ini men dikipasi kan bapak-bapak Satgas. Narail, tak kasih amalan supaya nggak ngantuk. Amalannya gini, kalau ngantuk jempol kanan itu kasih ludah, taruh di mata. Si ngantuk jempol kiri ambil ludah itu, taruh sini. Masih ngantuk juga minta tolong ludah kawan. Oh dek, aku kok ngantuk kali ludah ini sih gitu. Hilang ngantuknya, naik tensi bu itu pasti kan. Atau anak remaja yang mau ngantuk, tes ini tak ludahi biar hilang ngantuknya. Jadi ya kok ketinggalan. Alah, pengen diludahi juga terus itu. Jadi kayak mana tadi lah? Oh, dalam mimpinya bertemu dengan Rasul, dia ceritakan keluh kesah persoalan hidupnya. Rasul bilang gini, wahai Abu Adib gitulah ya, kau pergi ke pintu nomor sekian. Masjid Nabawi itu kan pintunya banyak itu, dan pintunya dinomori pak. Pintunya banyak dinomori. Rasul bilang kau pergi ke nomor sekian. Jumpain di sana seseorang yang bernama Utsman katanya. Minta tolong sama dia, minta bantuan sama dia. Sampaikan kepada Utsman salam dariku. Karena sholawat yang dibacanya 1000 kali setiap hari sampai kepadaku, dan aku titip salam kepadanya. Kata Rasulullah nyampaikan ke Abu Adib, suruh bilangin sama Utsman itu. Nanti kau minta bantu, minta tolong sama dia. Terbangun si Abu Adib, Bapak Ibu. Berangkat bergegas langsung datangi pintu nomor yang dimaksud Nabi itu. Sampai di pintu itu Pak, Abu Adib nanya, wahai saudaraku, adakah di antara kalian yang bernama Utsman? Dibilang sama orang-orang itu Utsman katanya. Didatangi Utsman itu. Wahai Utsman, kenalkan namaku Abu Adib. Aku berasal dari negeri Syam. Aku kemari bersama istri dan sanak keluargaku, ingin berziarah ke makam Rasul. Sampai di sini tasku hilang. Aku tidak punya bekal apa-apa, tidak memiliki harta sedikit pun. Aku tinggal di negeri orang ini. Gitulah. Apa kata si Abu Adib tadi? Tadi aku sholat di Raudhah, aku bersolawat kepada Nabi, aku bermunajat kepada Allah, dan aku bermimpi bertemu dengan Rasul. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, menitipkan salam kepadamu. Sebagai buktinya, katanya, Rasul mengatakan, sholawat yang kau baca 1000 kali setiap hari telah sampai kepada Rasul, dan Rasul menyampaikan salamnya kepadamu. Banyak bus ya Pak ya sini ya. Mama-mama ini pun lain Pak, tak perhatiin apa yang lewat ditengok Pak. Bus lewat kok ape motoin lho ke bus sampai. Padahal sopir bus nggak bojoe lho, heran kali awak ya kan Pak. Ku becak lewat ndelok ke becak. Ku pekap lewat ya ndelok ke pekap. Padahal sing nang ngarep pun yo nggak kalah garang mbek ketua BK Premi kok. Wis ndelok ke awak yo entuk pahala kok. Wis kan, ku kereta knalpot blong ndelok kabeh kan. Wis ndelok ke rene ae lah. Ibu ngadep rene mangga aja ngadep rono. Kok protes ngelawan ae mamak-mamak iki coba lah. Iya, Pak, mamak-mamak suka maju iki ngelawan pula. Wis tinggal ngrungokke pun enggak milurunan. Walah. Aduh ya Allah. Wis, tak lancar ya ceritanya ya. Jadi kata si Abu Adib gitu, aku mimpi jumpa Rasul. Rasul nitipkan salam samamu. Sebagai buktinya, Rasul mengatakan sholawat yang kau baca 1000 kali sampai kepada Rasul. Itu buktinya. Abu Adib bilang gini Pak. Utsman bilang gini, wahai Abu Adib, rasanya cerita ini nggak layak kita ceritain di sini. Yuk masuk dalam kantorku yuk katanya. Dibawa Abu Adib tadi Pak masuk dalam kantornya Utsman. Utsman nih salah satu pejabat di situ. Sampai di kantor si Utsman ditanya, Abu Adib kayak mana tadi ceritanya? Diceritain lagi Pak, tadi aku mimpi jumpa Nabi. Kata Nabi kirim salam samamu. Buktinya sholawat yang kau baca 1000 kali sampai ke Nabi kirim salam samamu. Wah, rasanya cerita ini lebih enak ceritain di rumah yuk katanya. Ayo ikut sama aku naik mobilku katanya Pak. Sampai dalam mobil Pak ditanya lagi, mau ceritanya Abu Adib gitu lah kira-kira kan. Abu Adib nyeritain lagi, tadi aku mimpi sama Nabi kirim salam samamu, sholawat yang kau baca 1000 kali sampai di rumah, duduk di sofa, kayak mana tadi ceritanya? Abu Adib ngulangin ceritone. Dah,
Siap makan ditanya, kayak mana tadi ceritanya katanya. Abu Hatib yo palak, Pak. Palak. Iki sih enggak ngarai palak. Iya, pas ya kan? Ngono lah. Paris. Iya, men nggak ngantuk. Cemana nggak ngantuk? Wong sing delok samping modeling ngene-ngene apa nggak ngarai ngantuk. Yo kan, Pak. Sing ngelilingi pun modeling ngene-ngene juga. Amit lah kan Pak, marah Pak, tersinggung, kok Bali Bapak sorong siap. Santai-santai yang ngaji nih lah. Mumet-mumet. Jangan Bang Najib ya. Jadi Abu Adi bilang gini, mohon maaf katanya, aku nggak akan ngulangi cerita ini lagi. Dari tadi aku berulang-ulang menceritakan ini terus-menerus kepadamu. Kalau memang kau percaya, kau yakin, bantu aku. Tapi kalau kau nggak percaya, kau nggak yakin, izini aku tinggalkan tempat ini katanya. Apa kata Utsman, Pak? Wahai Abu Atib, demi Allah, dari awal kau menceritakan cerita itu kepada aku percaya, aku yakin katanya. Karena tidak ada satu orang pun di dunia ini yang tahu kalau aku sholawat kepada Rasul 1000 kali setiap hari, melainkan aku dan Rasulullah yang menyampaikan salamku kepada melalui dirimu. Biniknya si Utsman pun nggak tahu rupanya, Pak. Yang tahu hanya dia dan Rasulullah. Maka dia percaya. Apa kata Utsman? Tidak ada yang kumiliki di dunia ini yang berharga selain ucapan salam dari Rasul kepada aku. Maka apa yang menjadi kebutuhanmu, itu menjadi tanggunganku, kata si Utsman. Artinya Pak, ada dua hikmah yang bisa kita ambil. Pertama, memperbanyak sholawat dalam hidup menjadi solusi di setiap persoalan yang kita hadapi. Wabah, bala, musibah, dengan memperbanyak sholawat kepada Rasul, gak ada yang bisa membahayakan kita ketika Allah yang melindungi kita, Bu. Dengan apa? Sholawat, Pak. Sholawat yang macam mana yang diajarkan kepada Rasul, guru-guru kita? Sholawat Jibril itu yang diajari. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. 1000 kali, Pak. Guru-guru kita ngajari minimal, kalau nggak 1000 kali ya 300 kali. Kalau sekali sallallahu ala Muhammad 1 detik, 300 kali, paling masih 300 detik. 300 detik berapa menit itu, Bu? Berapa menit tuh? 5 menit. Nggak akan rugi kita 5 menit untuk bersolat kepada Nabi. Dan hikmahnya apa? Allah selesaikan persoalan hidup. Allah jauhkan kita dari keburukan. Allah jaga kita dari segala bentuk wabah dan bencana itu. Tapi mau sholawat lah ya kan, Pak? Sholawat itu hebat, Ibu Bapak. Sholawat itu mohon maaf, saking pentingnya sholawat dalam hidup kita ini. Seorang ustadz, seorang khatib Jumat, tidak sah khutbahnya kalau dia nggak baca sholawat. Ya kan Bang Najib kan? Nggak sah khutbah khatib itu, Bu, kalau dia nggak baca sholawat. Kita sholat nggak baca sholawat, nggak sah sholat kita, Pak. Kita berdoa, bermunajat sama Allah, kalau nggak baca sholawat, nggak dianggap doa itu. Itulah menunjukkan betapa pentingnya sholawat dalam hidup ini. Makanya yuk Pak, Bu, banyak-banyak sholawat. Ada yang bilang kalau sholawat boleh, sholawatan nggak boleh. Kan ada gitu Bang ya. Yasin boleh, yasinan nggak boleh. Wirid boleh, wiridan nggak boleh ya kan Pak. Maulid boleh, maulidan nggak boleh. Wis nggak usah direngges lah. Yang penting di bismillahin, hari ini Ibu niatin, Bapak niatin, sholawat itu menjadi amalan rutin kita dalam setiap hari minimal 300 kali, udah? Atau 1000 kali, apa hajat kita, apa yang menjadi niat kita kabul insya Allah. Apalagi hanya sebatas persoalan hidup, Allah berikan jalan keluar dari amalan itu insya Allah. Jadi kalau mau bala ketolak, banyak-banyak sholawat, insya Allah barokah hidupku. Udah berapa Pak? 2 ya Pak ya? Jam 10, berarti ntar lagi Pak.
Tadi kan jam 9 lewat mulainya kan Pak, udah hampir 1 jam. Jadi ceramah ini katanya kayak naik damri Pak. Oh gitu. Oh iya, dibisiin tadi Bu, donasi untuk tanah sebelah. Kita cemana nih? Saya disuruh apa ini Pak maksudnya? Ngemis. Kamu ngemis lah, apa? Maksudnya kayak oh, ada kotaknya gitu. Oh. Iya, ada kotaknya rupanya. Tadi maunya pas bahas sedekah tadi ya kan? Rupanya kita ini masjid, sebelum tak lanjut amalan ketiga lah ya Pak ya. Amalan kedua tadi sedekah. Jadi gini, masjid kita ini punya program kan Bu, tahu kan? Untuk perluasan apa tadi? Bangunan masjid. Kita mau beli tanah di sebelah sana seukuran berapa itu Pak? 1.200 meter. Luas 20 kali 60. Tadi cerita Pak Aris 1 meter itu 2 juta ya Pak ya. Maka hari ini sama-sama kita himpun, kita patungan. Itulah yang jadi amal jariah kita. Itulah nanti yang ketika ibu bapak meninggal, udah nggak ada lagi amal kita yang ngalir. Sodakoh jariah itulah yang akan ngalir nanti. Jadi kalau hari ini dikutip, nanti kotaknya ada Pak. Nah, ada kotaknya nanti, tengoklah. Pasti duit gaduh di dompet ibu. Yang cepek bilang koyo ya aku sing metu iki omong. Sing limpul ngomong mana mungkin kuwe pek omongnya kan. Ngono nolong cepek ya kan pek ngono. Kuwe iso ge tuku beras iku omongnya. Paling ngaku omongnya sing limpul. Kata yang 20 alah mana mungkin kuwe lah. Limpul ge tuku paket internet lumayan iku. Kata yang 10 akunya iku. Alah, kata yang goceng wis ora lah emangnya. Kata yang 2000 wis kene aja gaduh len emangnya kan. Paling aku sing biasa metu kok 2000 itulah. Jadi kita tengok nanti ya mana yang keluar ya. Sambil sholawatan. Ibu-ibu rame-rame sambil masukkan sambil sholawat ya biar berkah ya. Sholawatnya gampang, ayo sama-sama. Sholatullah salamullah, kotaknya lewat itu. Ala toha rasulillah. Sambil tak tengok mana yang senter mana yang hanok. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Aku tak delok iki. Eneng kota wirawiri, kota enjaluk diisi, sing ngisi akeh rejeki, nak nggak ngisi bakal cepet. Kok nyumpahi ngono ibu? Luas rezeki. Ayo, sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Kaya sing hanok urung eneng. Sholatullah salamullah sentir ala yasin tapi kunang-kunang enggak. Sholatullah selawat terus belum siap kok. Salamullah wis balik oleh nganggo balik njego balik. Toha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Eneng sing joko balik untung pula iku Pak. Ngelebokke 10 baliki 20 kan. Enggak lah cecek lah. Wis ngombe sik lah. Men enggak ngantuk. Jadi puter lagi, diputer. Nak kurang kita puter nih, nggak balik-balik besok muter kayak gue lah. Aduh ya Allah. Udah Bu. Yang ketiga ya, yang ketiga terakhir ini yang ketiga. Supaya bala nggak turun, wes Bu, wes lanjut ini. Supaya bala nggak turun. Rung siap. Sini udah Pak, udah Pak, udah. Udah tak tengok tadi Hanok Pak, Hanok sama senter tadi dah. Nah, kalau sini nggak pala lah, sini nanti potong amplop aja udah sini. Aduh ya Allah ya Rabbi.
Aduh. Bapak-bapak wis rong kali wis aja lewat nek iki. Aduh. Udah, yang ketiga. Supaya bala nggak turun. Tadi pertama apa tadi, Bu? Sedekah. Udah kita buktiin, sama-sama kita sedekah. Insya Allah dengan sedekah kita hari ini bala jauh. Amin. Yang kedua apa tadi? Sholawat, Pak. Baca sholawat. Sholat Jibril. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Terserah. Mau sholat apa? Yang penting sholawat. Minimal sholat Jibril. Yang ketiga ini. Kalau bala nggak mau turun ke kampung kita, akur-akur, guyup-guyup orang sini, Pak. Karena orang yang berpecah belah, bercerai-berai itu sebetulnya yang buat bala turun. Kan betul itu, Pak, kan? Akur-akur aja orang kampung sini, guyup aja, setiap ngaji rame datang guyup, bala nggak turun itu, Bu. Tapi kalau satu kampung orang udah cekcok aja, gaduh aja, nggak akur, nggak akuran, itu yang buat bala turun itu, Bu. Kadang sak kelompok wirid yo nggak cakepan neneng kok ya kan, Bu? Eneng lah wong yo teko tak rasa iki pun. Iya, Pak, sikut-sikutan, mampus keneng dek iku ngomong eneng, Pak. Aku ya pernah nampak kok pas ngaji, Pak. Saya pas ngaji datang duluan, Pak. Ada orang datang kan, ibu itu salaminya orang pertama, yang kedua salami, ketiga salami, yang keempat dilewati, Pak. Dilewati, nampak mata kepalaku lewatinya. Aku batin iki pasti nggak cakepan iki, pasti nggak akur iki. Terakhir ceramah tak gantilah, Pak, materinya tentang azab mutuskan silaturahmi. Tak bilang, wirid ini tujuannya silaturahim. Kalau dalam kelompok wiridnya ada yang nggak cakepan, ada yang nggak teguran, nggak mau salaman, bubar aja nggak usah wirid, omong gitu. Itu apa wirid? Tujuan silaturahim tapi nggak dapat tujuannya. Sambil tak lirik mata wawa yang nggak nyalami tadi berair, Bu. Dalam hatiku mampus kok kena kok kan. Semangat kali ya, Bang. Tak gasne lah. Salat jengkang-jengking ndak sireng. Nek kawan wirid nggak gelem salaman, nggak diterima salatnya itu. Tak omong gitu. Tak lirik lagi matanya berair. Mantep, Pak. Tak gasne, Pak, tak gasne. Gak usah cerita masuk surga. Nyium mbok surga pun nggak bisa kalau putus silaturahim itu. Nangis, Bu. Setengah jam tak banti, setengah jam nangis ibu itu. Tak pikirku mantep kali ceramahku. Rupanya sakit gigi, bapak tadi denyut-denyut deh. Awak wis sur kali, macan mantep tenan lah. Rupanya untunin denyut, Pak. Waduh, rasanya deh batin cangkeme wis ngomong nggak inget iki. Jadi akur-akur lah, Bu. Hidup di dunia ini kita makhluk sosial, butuh orang lain, betul nggak? Betul nggak? Apa buktinya? Lahir kita, yang mandikan kita pertama siapa? Orang lain. Yang makaikan baju dulu kita lahir siapa? Orang lain. Yang gendong kita ke sana kemari dulu siapa, Pak? Orang lain. Sampai kapan? Sampai mati nanti. Yang mandikan jenazah kita ya orang lain. Yang ngafani jenazah kita ya orang lain. Yang nyolati jenazah kita ya orang lain. Yang gotong jenazah kita ke sana kemari ya orang lain. Artinya hidup ini nggak bisa lepas dari peran orang lain, Pak. Ibu minta izin saya, nggak usah cerita bermasyarakat dulu. Ibu duduk di sini aja rame-rame gini udah. Mau nampak cantiknya aja ibu butuh orang lain, ya kan? Siapa itu coba? Yang jelek, Bu. Loh iya, Pak. Makanya tadi kalau mau nampak cantiknya duduk mele jejer sama yang jelek. Jadi nampak cantiknya. Jangan udah jelek duduk jejer sama yang jelek ya kan, Pak. Kok nggak bapak ngomong delok wong elek ngumpul kayak kan? Wis aja pindah lah nang kono ae lah. Wis ora pindah pula senggolnya gara-gara kue iki. Hidup ini butuh orang lain. Kita nggak bisa ngasih kebaikan sama orang lain, minimal jangan sakiti hatinya. Gitu kan, Bang kan? Bu, Pak, mohon maaf saya. Yang keluar dari mulut manusia ini nggak ada yang berharga, nggak ada. Selain omongan baik. Apa buktinya? Ludah walet itu puluhan juta, Pak. Walet ludah puluhan juta. Ludah kita laku. Wis ora lah. Malah kasus gara-gara ludah. Ya kan, Bu? Tapi ludahnya walet, Pak. Puluhan juta. Ludah Pak nggak laku. Apalagi coba? Teletong lembu atau teletong lembu? Teletong lembu itu, Pak, berharga loh, Pak. Harga kering sama harga basah lain, Pak. Gak coyo. Oh, aku biar pernah ngagen kok. Iya.
Teletong lembu itu berharga. Padahal keluar dari tempat kotoran binatang bahkan. Teletong kita laku. Mana laku. Amit Pak, ini ada contoh. 2 gelas kopi. Dah. Ini kopi ini dites. Yang satu dicicipin. Enak. Yang satu dicicipin. Loh, kok lebih enak ini katanya. Rupanya apa yang buat beda rasa? Beda harga rupanya. Yang pertama dicicipin enak. Sekilo cepek 100.000. Nah, yang kedua dicicipin lebih enak Pak. Karena sekilo harganya 1 juta. Apa yang buat dia spesial? Apa yang buat dia mahal? Rupanya yang kedua ini spesial kopinya. Bang Najib tuh artinya ini. Kopi yang kedua ini Bang. Allazi yakhruju min siliti luwa. Gak percaya Pak. Allazi yakhruju min siliti luwa. Lupanya karena kopinya keluar dari pantat luwak sehingga air larang. Loh, kopi keluar dari pantat luwak mahal Bang Najib. Coba ibu nanti malam ngunyai kopi telen sisok dola mbek Cino. Nak gelem ndek tuku. Dipenyak-penyak lah. Ternyata mohon maaf, yang keluar dari pantatnya luwak lebih berharga dari yang keluar dari apanya kita itulah. Ngasih informasi jumlahnya enggak? Oh iya. Berapa jumlahnya? Berapa Pak? Soalnya enggak dengar. 761. Berarti ya tenan prit-prit molah berarti kan. Tapi nggak apa-apa, itu yang jadi amalnya kan Bu. Ini saya taunya Pak, karena mau ngaji nggak mbak duit, besok anterkan duitnya. Alasannya nggak duit, sisuk ya bisa kok dikirim. Oke Bu? Nah, Pak mana tadi? Pak? Oh luar. Yang keluar dari mulut kita nggak ada yang berharga, nggak ada selain omongan baik. Jadi kalau omongan kita ini nggak ada yang baik, nggak ada yang berharga yang keluar dari mulut kita Bu. Contoh ceret. Delok kiri nih, ceret. Ceret ini kalau dalamnya kopi dituangkan, yang keluar dari mulut ceret itu apa? Kopi. Ceret ini kalau dalamnya teh manis dituangkan, yang keluar dari mulut ceret itu apa? Teh manis. Artinya, apapun yang keluar dari mulut ceret ini pasti sesuai dengan apa isi yang ada dalam ceret itu. Gitu juga alam mulut kita ini Bu. Kalau omongan kita kotor, sekotor itulah kepribadian kita. Kalau omongan kita kasar, ya sekasar itu kepribadian kita. Karena omongan mencerminkan kepribadian seseorang. Maka ibu bapak mohon maaf saya gak bisa buat baik sama orang. Minimal jangan sakiti hati orang dengan ucapan mulut kita. Paham ibu-ibu? Bapak-bapak paham? Nah, perkara cangkem saiki nggak urusan mama-mama ai, bapak-bapak pun saiki kakean cangkem. Ya kan Bu? Apa yang nggak dicangkemi? Ustadz punya dikomentari kok Pak, kadang-kadang iya. Di undangan dikomentari, pengantennya jelek, yang laki, yang perempuan cantik. Komentar, ya Allah dek. Wong cantik-cantik kok gelem dirabi mbek wong elek ngono. Ih, goblok. Kowe nang kene nggak eneng sing garang, katanya Pak. Nanti yang perempuan jelek, yang laki-laki ganteng Pak, ya dikomentarin. Iya Allah dek. Koyo ngeneng gadis sing cantik nang kene, wong elek-elek kok dinikahi, salah Pak. Nanti yang laki jelek, yang perempuan jelek, anak-anak disumpahi Pak. Ya Allah. Sing lanang elek, sing wedok elek, kok dia anak elek piye? Lha iku salah semua. Enggak ada yang betul. Ustadz pun kadang dikomentari kok Pak Aris. Awak datang lama Pak dikomentari, ket mau nungguin DE gak teko-teko. Semenjak wis laris saiki semenjak masuk YouTube FKSMM iku terus tekoe karep-karepe dhewe ket mau nungguin DE ya. Salah. Nanti cepet datang Pak disalahi juga. Ketok Ustaz gak laku, gak eneng diundang-undang kan. Tekoe cepet namanya. Gua awak ceramai suwi kan Pak dikomentari. Ngomong ket mau gak mandek-mandek ah. Cangkemin DE rak dirungokke. Gak mikir pantat wis kebas sikil gringgingan kok ngomong. Salah. Nanti ngomong ceramah cepet dikomentari Ustaz diundang ado-ado kok ngalang rene kok ceramah gur dilut koyo pitik elek sret tinggal lunga. Salah, Pak.
Nggak ada yang kena lah sekarang ini. Ingat Bu, omongan nggak bisa ngasih buat baik sama orang, minimal jangan sakiti orang dengan mulut kita ini. Paham ya Bu? Bapak-bapak pun gitu. Wirid yo hilang pahala gara-gara cangkem kok Pak. Iya. Sing lontongin jemek lah. Udange cilik-cilik kaya udang kecepit. Aneh Pak. Asin lah. Kerupuke gur loro lah. Bali yo keter golek plastik kok. Nah, paham ya Bu ya? Kalau mau bala nggak turun, ingat tadi 3 aja. 1 sedekah, yang kedua banyak sholawat, yang ketiga apa tadi? Akur-akur. Nah, terakhir Ibu Bapak, bertambah umur, bertambah tahun, bertambah umur. Bertambah umur, berkurang jatah hidup. Kalau udah berkurang jatah hidup berarti ajal semakin deket Pak. Apa nggak cukup pelajaran yang kita hadapin sekarang ini? Orang ninggal mendadak, ya kan? Nggak sakit, ninggal. Berarti menunjukkan bahwa mati itu nggak mesti sakit. Oh banyak kita dengar orang sehat-sehat mati kok Pak. Apa nggak cukup itu jadi pelajaran? Kita yang merasa sehat, jangan anggar. Orang tetangga kita semalam sehat-sehat yang ninggal kok. Kita tengok si ada muda-muda ninggal. Dengar kan Bu di pengumuman di masjid kan? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Meninggal dunia fulan bin fulan tutup usia 35. 35 ninggal. Berarti menunjukkan mati nggak mesti tua Pak. Apakah itu nggak bisa jadi pelajaran sama kita? Nambah umur, berkurang jatah hidup, semakin cepat ajal jemput kita itu. Jadi pelajaran itu Pak. Oh mati nggak mesti tua, mati nggak mesti sakit. Walaupun sekarang memang kalau jumlah kematian itu yang banyak anak muda Pak memang. Tengoklah ke catatan sipil sana yang banyak meninggal muda Bang Najib. Tawuran antara kampung, yang tawuran anak muda apa yang tua? Yang muda, maka korban pun yang muda. Kan nggak mungkin Rondo Sukamaju ambek Rondo Mencirim perang. Menelan korban Rondo Sukamaju telu ninggal. Rondo Mencirim luka-luka. Balap liar, sing balap sing nom apa sing tuwek? Sing nom lah, kan nggak mungkin bapak-bapak satgas ini balap liar gini kan, nganggu peci, nganggu sarung, telungkup numpak kereta ya kan Pak. Makanya yang satgas ini kan sehat-sehat ya kan Pak. Yang duduk-duduk di pengajian mana ada kena covid ini ya kan Bu? Karena apa? Barokah, sehat-sehat. Nah, jadi ingat Ibu pelajaran sama kita. Allah udah ngasih banyak utusan sama kita, ngasih tanda sama kita bahwa sebentar lagi Ijroil datang jemput kita. Dulu malaikat Ijroil pernah datang ke rumah hamba Allah yang abid ahli ibadah, Nabi Yakub itu. Datang malaikat Ijroil ke rumahnya, ketok pintu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nabi Yakub petu, kaget karena yang datang malaikat Ijroil Pak. Siapa sih nggak kaget Ijroil teko kok ya kan Bu? Ibu jangankan Ijroil datang, orang showroom datang aja kaget kok ya kan. Mampus showroom, berondok nih Pak, berondok ini kan. Bilang sama anaknya, bilang sama Om itu mama pergi katanya. Dia nggak sadar Pak, ndase ketok saka jendela kan. Orang showroomnya bilang, "Dek ada mama." "Oh, mama pergi lah Om." Padahal dari jendela nampak kepalanya. Orang showroomnya bilang gini, "Ya udah Dek, nggak apa-apa. Nanti lain kali bilang sama mama kalau pergi kepalanya dibawa, jangan ditinggal." Lo bayangin Pak, orang showroom datang aja kaget. Apalagi yang datang Ijroil. Nanya Nabi Yakub, "Wah Ijroil, hari ini kau datang disuruh Allah kemarin jemput aku?" "Enggak," katanya. "Aku datang silaturahmi." "Aman Pak, gak sih tau mati lah kan." Ngobrol-ngobrol toh ae kok. Ngobrol panjang. Malaikat Ijroil mau pamit. "Wahai saudaraku, aku mau pamit ini." Kata Nabi Yakub, "Ya udah. Tapi ada satu permintaanku lah samamu." "Apa?" "Nanti sebelum kau datang kemari lagi disuruh Allah untuk jemput aku, kirimkan utusanmu ya kemari ya, suruh ngingeti aku," katanya. "Satu aja, biar aku siap-siap," katanya gitu Pak. Nabi Yakub ngomong gitu, malaikat Israel, "Oke," gitulah kira-kira kan. Pula pisah mereka Bang, pisah. Hari ganti hari, minggu ganti minggu, bulan ganti bulan, tahun nambah, umur nambah. Datanglah malaikat Israel yang kedua kali ke rumah hamba Allah yang abid Nabi Yakub tadi. Kalau yang pertama kaget Pak, yang kedua jauh lebih kaget.
Wah, kaget kali, kaget. Sampai bilang, "Wahai Israil, kenapa hari ini kau ingkari janjimu? Dulu kau bilang sebelum kau datang kemari yang kedua kalinya, disuruh Allah untuk jemput aku, kau kirim utusanmu. Tapi mana buktinya? Kenapa hari ini kau datang tiba-tiba tanpa utusan pun yang kau kirim kemari?" Apa kata Nabi Yakub? "Saudaraku," kata malaikat Israil, "Saudaraku, sebenarnya sudah banyak utusan yang kukirimkan samamu untuk mengingatkan kamu, tapi mungkin kau nggak sadar," katanya gitu, Pak. Coba lihat tubuhmu itu yang dulu bisa berdiri tegak kekar, sekarang udah mulai bungkuk lemah, nggak berdaya, itu utusanku itu. Lihat rambutmu yang dulu hitam, sekarang udah mulai putih, itu utusanku itu. Lihat matamu, jangan ada yang motomu, jangan ada yang nyaut ya. Lihat matamu yang dulu bisa nengok dengan terang, sekarang udah mulai kabur, itu utusanku. Mohon izin, mohon maaf Pak. Kerasa nggak kita ini Bu? Kerasa nggak? Kerasa lah. Nggak usah cerita buka jilbab nengok rambut, dong dari duduknya udah nampak. 15 menit anteng Pak Silo. Setengah jam nyelonjor sambil nyender. Iku utusan Israil iku. Kok langsung pucet ngono ibu-ibu iki kan? Ya wis nggak apa-apa ora nyelonjor kok langsung tutupan jilbab izin. Bu, utusan Israil itu loh. Langsung gregesi ngono. Ya kan, Pak? Rambut dulu hitam sekarang udah mulai putih kan? Mau ditutupi kayak mana? Nggak bisa, Pak. Mau diperang, mainkan perangnya. Berapa lama perang itu mampu menutup putihnya rambut? Rambut makin panjang, perangnya makin ke atas, tumbuh baru putih. Rambut plek kayak bendera itu merah putih terakhir kan? Wis nggak pala masangnya bendera ngadeg nang pinggir dalan naik kan berkibar rambut itu ram. Wis tentara lewat pun hormat kan. La ilaha illallah. Nggak bisa, Bu, nggak bisa. Mau dia apa lagi? Kerut mata, kelopak mata ini kan? Berkerut kan? Utusan Allah itu, utusan Israil. Mau ibu tutup kayak mana? Pakai masker timun, potong timun, templekkan. Seminggu hilang, ora. Utusan Israil kok dihilang-hilangkan. Oh, tak rasa kurang gede timun bengkoang potong templekkan. Hilang nggak itu? Ora lah. Utusan Israil kok. Oh, mungkin kurang besar Pak, semongko potong, ceprek, templek genang rai nih kayak kan. Israil nggak pala teko wis ninggal dhisik. Aduh, ya Allah ya Rabbi. Utusan Israil banyak. Dulu hari raya inget nggak makan kacang tucin? Satu malam toples, putus toples. Sekarang coba ibu suruh makan kacang tucin. Langsung nutupin ya kan. Kacang tucin dijokok ditumbuk nih sih. Wis rada halus cemplung ki. Mangan kue lapis pindah rono. Oh nggak entek-entek. Ya ngolen kan. Sing bagi kue pun nggak ngadang sing lembek-lembek nih nang ngene. Nerimo. Ibu ini ampun nerimo ae lah. Loh, betul kan? Oh, makan jagung dulu rap bersih. Sekarang belinya di perapat sampai sini nggak habis-habis. Hasilnya kerok-kerok apa? Eneng sing utuh, eneng sing enggak. Wong untu wis bablas kabeh enggak ngenang-ngenah. Aduh, ya Allah ya Rabbi. Utusan Israil tuh, Pak. Orang ada undangan nenek-nenek duduk di kursi plastik. Kursi plastik itu kan bolong-bolong kan, Pak, yang Bapak dudukin itu kan. Bangkit nenek itu terikut kursinya dulu. Rupanya kulitnya lengket nang bolongan kayak iku tak rasa. Iya. Lah untung nenek-nenek kon jago nang karpet pangeneng bolong ya kan. Aduh ya Allah, utusan Israil itu. Mata dulu nengok orang di sana apa? Tanda kan. Sekarang sama keponakan sendiri depan-depanan pun nggak tanda. Utusan Israil tuh Bu, inget. Yo. Dulu mau orang jerit-jerit nanti yuk. Rene krungu. Sekarang nerima telepon, halo. Piye? Putus. Sinyale ke sinyal. Sinyal salah kita. Dasar wis budek kok mandak sinyal. Lo ya kan, Pak? Kok sinyal sing salah, ndek sing budek kok mandak sinyal sing salah. Ingat utusan Israil itu. Apalagi coba? Wah, bola. Nggak bisa ditutupin itu, Bu. Nggak bisa tutupin, Pak. Ingat ya, Pak ya. Dulu sama nama anak aja hafal, sekarang cucu aja semua dipanggili kok. Apalah, alah siapa namamu lah, cucu sendiri aja udah lupa. Oh ya, udah siap. Oh ya, udah cocok aku kan mau nunggui. Wes paham ya? Utusan Israil udah banyak itu.
Utusan Israel udah banyak. Jangan sampai utusan Israel udah dikirim sama kita, tapi kita nggak mau merubah, memperbaiki tatanan kehidupan kita di masyarakat, terutama beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Ibu Bapak, kesimpulan. 1. Bulan Syuro atau bulan Muharram ini bulan mulia, bukan bulan angker. Dan kalau menganggap bulan Muharram ini bulan turunnya bala, cara menolak bala itu yang afdol, yang terbaik mana? 1, sedekah. Yang kedua, banyak sholawat. Yang ketiga, akur-akur, guyub. Insya Allah barokah hidup kita. Kemudian bertambah tahun, bertambah usia, berkurang jatah hidup. Ingat, malaikat Israel sudah banyak mengirimkan utusan kepada kita. Persiapkan diri. Jangan sampai datang malaikat Israel menghampiri kita, kita belum mempersiapkan bekal apa-apa. Mati nggak perlu ditakuti, tapi yang perlu kita takuti adalah persiapan kita untuk menghadapi mati itu. Wes ora paham nggak paham los, yang penting wis disampaikan. Loh iya Pak, paham nggak urusanku. Yang penting sampaikan. Mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan manfaat. Saya minta maaf kepada ibu bapak semua kalau terdapat banyak kesilapan dan kekurangan. Kepada Allah saya mohon ampun. Doa langsung Pak. Kita bacakan Fatihah. Semoga niat mulia kita untuk membeli tanah yang 1 miliar lebih tadi Pak ya, 2 miliar lebih, 2,4 miliar dalam waktu yang cepat nanti segera terbeli, terlunasi. Dan masjid ini segera terbangun dengan indah sesuai dengan gambar yang sudah dirancanakan. Ala hazihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jaddina wa li jaddatina wa li masyayikhina wa li ustazina wa li muallimina wa li ulama'ina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya ghafurur rahim. Allahumma anzilir rahmah wan ni'mah was sihhata wal afiyah wassalamu alaina. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma dafa'ana al bala wal waba. Allahumma dafa'ana al bala wal waba. Allahumma dafa'ana al bala wal waba ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzam wa min sayyi'il asqam wa min sayyi'il asqam wa min sayyi'il asqam ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Taqabbalallahu minkum. Kalau udah kayak gini pulang diampuni dosanya ya kan. Nah kok tadi pulang belum. Mudah-mudahan semua kita keluar dari tempat ini dihapuskan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.